Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Muharram dengan NIM 2310201032, dan pada video kali ini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Elektronika Daya program studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan pada kali ini saya akan menjawab sesuai dengan soal yang telah diberikan. Untuk soal yang ke-1, jelaskan pendapatmu mengapa power elektronik itu penting untuk mendukung perkembangan energi modern. Jadi menurut saya, di era sekarang ini sumber energi kita semakin beragam. Ada panel surya yang menghasilkan listrik DC, turbin angin yang menghasilkan AC dengan frekuensi yang berubah-ubah, kendaraan listrik yang memakai baterai, dan jaringan PLN yang harus tetap stabil di 50 Hz. Masalahnya, semua sumber energi ini tidak bisa langsung saling terhubung tanpa teknologi pengatur daya. Power elektronik adalah teknologi yang mengubah atau mengatur komponen switching seperti MOSFET, IGBT, switch, dan GAN. Intinya, perangkat ini menggunakan listrik yang lebih mudah dikendalikan, lebih efisien, dan lebih stabil. Dan untuk peran power elektronik nomor 1, menghubungkan sumber energi ke sistem PLTS menghasilkan DC, dan PLTB menghasilkan AC walaupun tidak stabil. Tanpa power elektronik, energi terbarukan bisa masuk ke grid. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi. Dan yang ketiga, kontrol yang presisi. Dan untuk contoh aplikasi nyatanya, kita bisa lihat di sekitar ada PLTS, ada PLTB lain. Jadi kesimpulannya, power elektronik adalah tulang punggung sistem energi modern. Tanpa teknologi ini, energi surya, angin, EV, dan smart grid tidak akan bisa berkembang seperti sekarang. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jelaskan apa penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh, clamper. Jadi untuk yang pertama, penyearah setengah gelombang. Rangkaian ini adalah yang paling sederhana, yang terdiri dari sumber AC, satu dioda, dan sebuah resistor beban. Coba perhatikan osiloskop. Input kita adalah gelombang sinus penuh, namun outputnya hanya melewatkan setengah siklus, yaitu siklus positif, dan memotong siklus negatif. Meratakannya di 0 volt untuk mengubah AC menjadi DC berdenyut. Untuk yang kedua, gelombang penyearah penuh. Rangkaian ini lebih efisien, yang menggunakan 4 dioda yang dirangkai dalam konfigurasi jembatan. Mari kita lihat pada simulasi. Output memanfaatkan kedua siklus input. Siklus negatif di flip menjadi positif, menghasilkan 2 denyutan positif. Ini bisa menghasilkan DC berdenyut yang jauh lebih halus dengan frekuensi 2 kali lipat dari input. Untuk yang ketiga, clipper. Rangkaian clipper sendiri berfungsi untuk memotong sebagian sinyal input yang di atas atau di bawah batas tengah tertentu. Dalam simulasi ini kita menggunakan konfigurasi clipper seri negatif. Dioda sendiri terpasang seri. Coba lihat pada osiloskop. Tegangan input AC normal, tetapi di bagian output seluruh bagian siklus negatif sinyal telah terpotong hampir rata di 0 volt. Rangkaian ini sering digunakan untuk melindungi sirkuit dari tegangan yang berlebihan. Itu yang keempat, yang terakhir, clamper. Perbedaan dengan clipper, clamper tidak memotong bentuk gelombang, melainkan menggeser level DC sinyal. Rangkaian ini memerlukan kapasitor, dioda,
Jadi, coba perhatikan bentuk gelombang output untuk gelombang sinus. Kita bisa lihat masih utuh, tapi seluruh gelombang tetap terangkat ke atas. Titik terendah gelombang sekarang dijepit di sekitar 0 volt. Ini adalah klemper positif yang menambahkan komponen DC positif ke sinyal AC input. Lanjut ke soal yang ketiga. Apa perbedaan antara SCR dan teriak? Jelaskan. SCR adalah rangkaian kontrol daya khas menggunakan SCR. Kita menggunakan transformator untuk menurunkan tegangan, dioda dan potensio untuk sirkuit trigger gerbang, dan SCR sebagai katup utama. Perbedaan kunci SCR hanya akan mengatur pada siklus positif karena sifat dasarnya sebagai penyearah yang dikontrol. Coba lihat pada osiloskop. Input sinyal AC terlihat, tetapi output SCR hanya menampilkan siklus positif. Lebih penting lagi, perhatikan bahwa kita bisa mengatur ketika kita memutar RV1 atau potentiometer, kita mengubah waktu penunda trigger gerbang yang secara efektif mengontrol beberapa banyak daya yang disalur ke beban. Ini sempurna untuk aplikasi DC berdenyut yang terkontrol. Dan untuk yang rangkaian teriak, rangkaian ini terlihat mirip, tapi kita mengganti SCR dengan teriak. Teriak pada dasarnya adalah dua SCR yang terhubung secara anti paralel, memungkinkannya menghantar arus ke dua arah. Sekarang perhatikan output teriak. Meskipun di simulasi ini terlihat seperti gelombang sinus penuh, fungsi teriak yang sebenarnya adalah pemotong kedua siklus positif dan negatif dengan mengatur potensio. Jadi kita bisa dapat mengontrol varying angle untuk kedua setengah gelombang secara simetris, sehingga daya AC yang murni dapat diatur. Ini yang membuat ideal untuk dimmer lampu atau kontrol kecepatan motor AC. Kita lanjut ke soal yang keempat. Apa fungsi dari rangkaian DC buck converter? Jelaskan. Fungsi utama dari buck converter adalah mengubah tegangan DC tinggi menjadi output DC yang lebih rendah. Mari kita lihat komponennya. Input kita adalah panel surya 12 volt. Kemudian ada MOSFET yang berfungsi sebagai saklar utama. Kemudian ada dioda, dan kedua ada komponen kunci induktor serta kapasitor output yang bersama-sama berbentuk filter daya. Rangkaian ini bekerja dua fase. Fase 1 ketika Q1 hidup, arus mengalir dari panel surya melalui Q1 menunjukkan induktor menyimpan energi. Untuk yang fase 2, MOSFET off. Ketika Q1 mati, L1 melepaskan energi yang tersimpan. Arus mengalir melalui dioda yang menjaga siklus arus tetap stabil di beban. Dengan mengontrol beberapa lama MOSFET ini, kita bisa mengontrol tegangan output. Semakin pendek waktu on-nya, semakin rendah tegangannya. Kita bisa menggunakan analog analis untuk melihat perilaku arus dan tegangan. Coba perhatikan arus induktor. Kita akan melihat bentuk gelombangnya berdenyut, sehingga proses pengisian pengosongan energi. Hasil output tegangan pada voltmeter menunjukkan tegangan DC yang stabil dan lebih rendah dari 12 volt input. Ini adalah bukti bahwa buck converter telah berhasil menurun tegangan. Efisiensi tinggi karena kita hanya menyimpan dan mentransfer energi, bukan membuangnya sebagai panas pada regulator linier.